Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tia Ivanka dari Fakultas Tarbiyah Prodi Piaud dengan nomor induk mahasiswa 25096488092. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-10, yaitu perbandingan antar aliran yang meliputi kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan perbuatan manusia. Yang pertama yaitu latar belakang. Masalah kehendak mutlak Tuhan merupakan bidang kajian penting dari ilmu kalam. Kedua masalah ini berkaitan erat dengan faham dalam Jabariyah dan Qadariyah. Paham Jabariyah menempatkan segala yang maujud dan termasuk di dalamnya perbuatan manusia dalam ketentuan Tuhan secara mutlak. Oleh sebab itu, pahaman ini mengacu pada sikap fatalistik dan predestinasional, sedangkan paham Qadariyah lebih menitik beratkan pada pentingnya kehendak manusia dan daripada ketimbang kemutlak kekuasaan Tuhan. Menurut pemahaman ini, kekuasaan Tuhan tidak mutlak semutlak-mutlaknya, karena manusia mempunyai potensi dan kapasitas untuk melakukannya. Adapun konsep kehendak mutlak Tuhan menurut pandangan aliran teologi klasik. Yang pertama yaitu dalam teologi Islam klasik, konsep kehendak mutlak Tuhan atau iradat mutlakoh menjadi perdebatan utama yang membedakan pandangan kaum rasionalisme dan tradisionalis, yang membentuk pandangan bagi orang yang bersifat tradisional mungkin lebih sesuai dengan jiwanya teologi tradisional, sedangkan orang yang bersifat liberal dalam pemikirannya lebih dapat menerima aliran-aliran teologi liberal. Adapun kehendak mutlak Tuhan menurut aliran-aliran, yang pertama kaum Mu'tazilah, yang kedua kaum Asy'ariyah, dan yang ketiga kaum Maturidiyah. Adapun dari konsep perbuatan manusia dan tanggung jawab dari sudut pandang teologi klasik. Perbuatan manusia adalah bentuk dari eksistensi keadaan manusia itu sendiri. Karena mereka ketika melakukan perbuatan dan pekerjaan, maka berarti dia memiliki eksistensi dalam kehidupannya. Adapun perbuatan manusia sebagai susunan dari dua buah kata, yaitu perbuatan dan manusia. Perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia berupa tindakan yang mengarah pada sesuatu tujuan yang berkehendak dicapai dan dikerjakan, juga dilakukan dalam pandangan Islam sendiri. Secara jelas bahwa manusia sesungguhnya mempunyai kemerdekaan pada perbuatannya sendiri dan mempunyai ikhtiar dalam kehidupannya. Manusia berbuat baik dan buruk, ia dapat memilih atau meninggalkan untuk menentukan pendapat pahala atau siksa. Itulah sifat kemerdekaan manusia dalam takdir Allah. Adapun pandangan mengenai keadilan Tuhan dalam perspektif berbagai aliran kalam. Secara bahasa etimologis, kata adil berasal dari kata al-adl, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyampaikan yang satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran mengungkapkan konsep keadilan melalui sejumlah istilah, diantaranya yaitu al-adl, al-qish, dan al-mizan, serta melalui penegasan penolakan terhadap kezaliman. Meskipun keadilan tidak sesuai yang dipahami sebagai kebalikan langsung dari kezaliman. Istilah al-adl secara seleksi mengandung makna kesetaraan yang mengadakan keberadaan dari satu pihak, karena pemahaman tidak mungkin terwujud apabila hanya melibatkan satu pihak. Berikut keadilan Tuhan menurut beberapa aliran, yaitu yang pertama dari Mu'tazilah.
Dalam pandangan Mu'tazilah, keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran ketuhanan. Dapat dipahami sebagai zat yang maha adil, dan keadilan tersebut hanya dapat dimaknai apabila manusia memiliki kebebasan dan menentukan perbuatannya. Namun Tuhan tidak dapat disebut adil jika memberikan hukuman atas perbuatan buruk yang dilakukan manusia, bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena paksa dari luar dirinya. Yang kedua yaitu Asy'ariyah. Dalam pandangan Asy'ariyah, keadilan dimaknai sebagai penempatan sesuai pada posisinya yang tepat, sedangkan ketidakadilan dipahami sebagai sebaliknya. Dalam teologi Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa taala dipahami sebagai zat yang memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak tanpa batas. Oleh karena itu, tidak layak baginya disifati tidak adil atau dinisbatkan melalui perbuatan yang buruk, karena seluruh tindakannya bersumber dari kehendaknya yang tidak dibatasi oleh apapun. Yang ketiga yaitu Maturidiyah. Sistem pemikiran Maturidiyah tidak terlepas dari Asy'ari dan Mu'tazilah karena konteks zamannya sangat penting dan hidup pada periode yang sangat sama dan memiliki tujuan yang serupa, yaitu menentang gerakan Mu'tazilah. Perbedaan terletak pada wilayah tempat lahirnya gerakan Mu'tazilah, yaitu Basra, Irak bagi Al-Asy'ari, serta Samarkand dan Iran bagi Maturidi. Al-Maturidi ini menolak konsep al-manzilah baina al-manzilatain yang dikemukakan oleh Mu'tazilah, yaitu posisi antara mukmin dan kafir bagi pelaku dosa besar. Namun demikian, ia juga tidak secara tegas menerima pandangan Asy'ariyah dalam persoalan tersebut. Sikap ini dapat melahirkan pandangan tersendiri yang menunjukkan posisi Al-Maturidiyah berada di antara kedua argumen tersebut. Dalam konteks ini, Al-Maturidiyah tampak lebih dekat dengan pemandangan kaum Murji'ah yang menekankan sikap irja, yakni memberikan harapan akan ampunan Tuhan. Yang pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa persoalan dosa seseorang sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Allah. Demikian pula mengenai balasan atau siksa yang akan diterimanya. Berikut yaitu kesimpulan. Kehendak Tuhan menjadi sebab utama bagi seluruh eksistensi perbuatan Tuhan, yang merupakan ekskualisasi langsung dari kehendaknya tanpa ada penghalang. Hubungan keduanya bersifat niscaya. Apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Mu'tazilah berdefinisikan adil dengan standar akal dan kewajiban. Tuhan berbuat ashlah atau Asy'ariyah menegaskan bahwa adil adalah apapun yang Tuhan berbuat karena semua miliknya. Maturidiyah mengambil jalan tengah dengan mengakui peran akal namun menolak kewajiban atas Allah. Perbedaan ini lahir dari perbedaan pijakan epistemologis antara akal dengan wahyu. Sekian pemaparan dari saya tentang materi ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.